Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan, kami dari Law Office Jack and Associate yang berkedudukan di Perum Karang Dagangan di Blok O nomor 6, yang dimana pimpinan umum kami yang biasa disapa akrab oleh Bang Jack atau Joko Prasetyo SSJ SHMH. Ya, di sini kami bergandeng bersama Kepala Desa Karangdagangan, Bapak Tambit, ya, ingin mensosialisasikan terkait bahaya rentenir atau pinjaman online. Ya, kenapa kami memandang bahwa rentenir dan pinjaman online itu bahaya? Kami melihat banyak koperasi yang berada di Jombang terutama itu banyak yang tidak berizin ataupun mengikuti aturan-aturan yang ada. Kemarin kita sudah berkoordinasi dengan Dinas Perkoperasian. Mereka siap bersinergi untuk memberantas dari koperasi-koperasi ini yang tidak berizin atau melanggar dari aturan. Bahwa banyak hari ini kita melihat bahwa koperasi itu meminjamkan di luar anggota, yang dimana itu sudah melanggar dari undang-undang dan sanksinya bisa dipidanakan ataupun pembekuan dari perizinan koperasi. Gitu. Kalau kita melihat dari pinjaman online, ya, bahwa kita melihat pinjaman online hingga hari ini kita ketahui bahwa korban-korban dari pinjaman online banyak yang sampai bunuh diri ataupun perceraian, sampai bermasalah dalam konflik antar tetangga. Dan sehingga ketika ada orang yang pinjam kepada pinjaman online tidak bisa membayar, kemudian diteror, keluarganya diteror, pekerjaannya diteror, kemudian bisa sampai di PHK, sehingga menyebabkan kesulitan ekonomi yang muncul dari bersumbernya dari pinjaman online. Ya, kita bergandeng bersama Kepala Desa Bapak Tambit yang ingin membantu dari pihak masyarakat bahwa ketika setiap masyarakat yang mempunyai masalah koperasi ataupun pinjaman online ataupun yang lainnya bisa berkonsultasi kepada kami. Ya, rencananya ke depan kita difasilitasi oleh Bapak Kepala Desa di Balai Desa ini untuk mengadakan pos bantuan hukum di Balai Desa Karangdagangan. Ya, terima kasih kepada Bapak Tambit yang telah memberikan waktu kepada kami ataupun tempat untuk kedepannya, sehingga masyarakat bisa mudah untuk menemukan kami atau bagaimana itu. Untuk selanjutnya, untuk teknis dari koperasi ataupun pengaduan akan dilanjutkan oleh rekan-rekan. Perkenalkan Bapak Ibu, nama saya Ega. Kebetulan saya juga sama berkantor di Loja Law Office Jack and Associate. Jadi gini Bapak Ibu, langsung saja saya terangkan ya, bahwa saya yakin betul bahwa di sini banyak sekali korban-korban bank plecit ya, yang ke-12an, 13an, bahkan sampai malam ditungguin, itu pasti banyak banget. Dan mekanismenya di sini adalah saya akan membantu Bapak Ibu yang terjebak itu untuk tidak melakukan lagi pembayaran ke bank plecitnya. Jadi kita stop. Lah nanti penyelesaiannya bagaimana? Nanti kita data warga-warganya ya yang terkena dampaknya, kita data. Nanti saya menyelesaikan langsung ke koperasinya. Jadi katakan nih, kalau bank plecit ya, setahu saya ketika di lapangan kan pinjam 1 juta dapatnya 900.000. Nanti pengembaliannya 120 kali 10. Kan berarti udah 1.200.000, bunganya 200. Itu kalau ada. Kalau nggak ada ditungguin sampai malam. Nah, mendasari itu semua, saya ingin bergerak bersama teman-teman semua. Ayo kita stop ini semua. Caranya bagaimana sih? Nanti warga yang terdampak bank plecit ini, entah hari Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, Wagian, pasaran dan lain sebagainya, itu biasanya banyak. Nanti kita bantu untuk penyelesaiannya secara gratis. Jadi sudah tidak perlu melakukan pembayaran lagi. Dan harapan saya nanti ketika ada bank plecit yang ilegal datang ke sini, kita larang untuk masuk. Karena prinsip saya, apapun yang berbentuk dengan riba, kita stop. Biar nanti warganya bisa mandiri. Seperti itu. Jadi, nanti baik itu pinjaman online,
kemudian nanti bank pelecit, kemudian penanganan yang lain sebagainya nanti bisa kita koordinasikan. Intinya yang sekarang kita lakukan adalah langkah pertamanya adalah bagaimana untuk warga di sini itu terbebas dari riba yang namanya bank pelecit ini. Bahkan kan sampai ada yang gasnya dijual, gasnya dicolong juga ada, bahkan sampai ada yang bercerai karena bank pelecit ini. Saya nggak ingin ada yang seperti itu. Nah, kembali lagi berdasarkan itu semua, ayo kita bergerak. Nanti rencana saya ke depan adalah mendirikan beberapa pamflet, mendirikan beberapa banner ya, yang tulisannya adalah operasi ataupun bank pelecit dilarang masuk untuk di wilayah desa. Nah, nanti di situ kita ada brosur yang untuk setiap warga pengaduan kita isi. Nanti biar kita yang mendata. Jadi saya minta bantuannya Bapak Ibu untuk mendata warganya siapa saja yang terkena. Nanti kita yang datangin. Nanti kita yang menyelesaikan. Dan itu nanti benar-benar tidak akan melakukan pembayaran ke bank pelecitnya. Gitu, katakan nih baru cair 900.000, angsurannya baru masuk, cicilannya baru masuk 2 kali, berarti kan masih ada tanggungan 8 ya. Nanti itu kita bantu selesaikan untuk tidak melakukan pembayaran selanjutnya. Gitu. Jadi kembali lagi, apapun yang saya tidak mengajarkan yang namanya hutang tidak dibayar ya. Saya tidak mengajarkan hal itu. Cuman saya kembali lagi, niat saya adalah apapun yang berbentuknya dengan riba kita stop. Udah seperti itu saja. Jadi harapan saya ke depannya, ayo mari kita bersama-sama kita bantu masyarakat yang memang dia terjebak di bank pelecit ini untuk bebas dari situ semua. Jadi mekanismenya seperti itu. Silakan ketika memang ada Bapak Ibu yang ingin ditanyakan, silakan nanti saya jelaskan. Seperti itu. Kalau matur suwun sangat atas asosiasi saking mas-mas niki nek karan dagangan niki bank pelecit niku napa Mas? Bank Inil. Nggih. Niki sing karan dagangan niku kados jenenge Mekar Mingkup. Terus napa niku jenenge Syariah napa Syaritan Pak. Nggih. Niku minggon. Dadi nek sing durung iso napa niku nyicil niku dinteni sampai jam 10 bengi. Nggih. Lah niki sing perlu kula takokno. Misalkan kula niki menging. Lho sampeyan iso ta utangi aku? Niki. Masalahnya apa? Dhek niku utang niku tasih kurang 2-3 niku pun utang malih. Ngene. Kula pun nate menging. Bojo utang ngono, mau utangi ta? Lah niki sing dadi persoalan niku. Lah semangin tok nyetok tok ora sentangi. Ya niki sangat-sangat banyak tenggene termasuk nggih roto boten karep dagangan tok. Nggih. Sing gare sing utangi yo ngono ya padha butuhe karo ya. Iya. Mengatakan niku yang saged gawa tanggung-tanggung. Jawab dulu Bapak terkait mekar ya. Sebenarnya mekar syariah itu kan dia kelompok ya, dan kelompoknya itu ketika kita bantu untuk penyelesaian bisa, tapi kan itu nanti larinya ke sosial ya. Tapi kalau memang satu kelompoknya dia mau kita selesaikan semua, bisa kita selesaikan. Jangan satu-satu, karena kalau satu-satu kita selesaikan, yang 9-nya ini pasti akan mengincar satu orang ini. Sanksi sosialnya di situ. Tapi kalau satu kelompoknya semua, kita bisa bantu. Itu yang pertama. Kedua, mengenai hutang nanti dia pinjam lagi untuk hutang lagi. Itu kan mekanisme tutup lubang gali lubang. Dan di sini kan kita bantu untuk stop, untuk tidak pinjam yang lainnya lagi, untuk menutup yang lainnya lagi. Percuma kalau kita bantu, kemudian nanti dia hutang lagi, nggak selesai. Yang di sini kita bantu adalah, ayo kita tutup hutang-hutangnya, kita cari solusi untuk usaha yang lain. Jangan terpaku untuk yang namanya hutang lagi. Karena kan, ya mohon maaf, kadang kita hutang itu bukan untuk usaha, tapi malah untuk muter kehidupan kebutuhan sehari-hari. Yang salahnya kan di situ. Tapi kalau kita hutang untuk muter usaha, lebih bagus. Seperti itu. Itu untuk masalah mekar tadi dan yang sebagainya. Jadi kalau memang mau kita bantu bisa. Tapi dengan catatan satu kelompok itu ayo kita selesaikan semua. Gitu. Dan ketika memang sudah kita bantu ya ada persyaratannya. Jangan pinjam lagi. Nanti sudah kita bantu, kita selesaikan, kita lunasi, pinjam lagi. Dia nggak pernah selesai. Kapan selesainya? Kan gitu loh.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya agak tertarik dan tergelitik dari pertanyaan Pak siapa tadi? Pak Yusuf gitu. Ya itulah dinamika dalam kehidupan. Artinya kami kantor hukum Jack and Associate berada di sini itu yang utama. Ada yang penting adalah mengedukasi dan berusaha bantu perangkat desa untuk mengentaskan perkara-perkara problem terutama dalam perbankan. Saya miris Pak, kemarin itu ada aduan yang dimana yang sebetulnya hutangnya kecil, tapi sampai menjual rumah, menjual ladang perkebunan. Disitulah motivasi kami kantor hukum Jack and Associate itu untuk mengedukasi dari masyarakat karantina. Utama itu, toh kalau dari bapak-bapak atau ibu-ibu sekalian nanti mau hutang dan gimana pun monggo, itu hak panjenengan. Yang jelas kami berusaha mengedukasi yang sudah terlanjur untuk hutang, kami berusaha bu yo ketika mau mengangsur atau nyauri hutang itu jangan sampai mengorbankan semuanya. Artinya ada hak dan kewajiban. Kewajibannya berapa, haknya ada, itu yang kita mau selesaikan. Itu aja Pak, kita simpel. Artinya kita tidak harus ibaratnya melarang jenengan untuk itu kan hak kita dan banyak kita butuh. Oke. Kita di sini secara normatif, secara yuridisnya pengen membantu masyarakat karantina melalui dari perangkat desa memberikan sosialisasi seperti ini. Tujuannya adalah untuk ngerem Pak. Kalau Anda punya problem perbankan atau hutang-hutang, jangan saat membangun hutang. Hutang itu bukan pidana Pak, perdata. Artinya apa? Efek terakhir adalah satu, ketika dengan digugat itu dinyatakan buat prestasi. Yang kedua adalah hukuman sosial, digeremengi, digunjing, dirasani tonggoni. Nah, disinilah peran kami. Jangan sampai ketika nanti utang budget terus dipak, kalau ditunggu sampai jam 6, ya biarkan saja mereka. Tapi ketika sudah sampai jam 6 malam di situ, usir. Jangankan bank budget, bank dan sebagainya. Bank komersil, bank negara, bank swasta besar, itu cara penagihnya juga ada jam dan waktunya Pak. Tidak bisa serta-merta gitu. Kalau mau nagih ya monggo, kita sehari-hari seperti itu. Jangan takut. Karena apa? Hutang-hutang itu hukum asal adalah perdata. Tidak bisa orang yang berhutang akan dipidanakan atau dipenjara. Niku mawon ingkang badhe kula sampaikan panjenengan. Artinya apa? Jangan sampai mengorbankan tanah, ladang, kebun, rumah, bahkan menjual istrinya demi menyari hutang. Napa nek Pak enten kendala niku sampai dasarnya hutang juga sampai mengorbankan harkat martabat keluarga. Dan niku jangan sampai dikarantina. Ngoten nggih, artinya kantor hukum Jack and Associate bekerjasama dengan kepala desa yang Pak Tabib itu untuk mengedukasi dan meringankan ketika ada problem-problem dari Bapak Ibu sekalian, terutama di perbankan. Ketika ada problem yang lain, monggo silakan. Jadi adanya saya dengan teman-teman dan rekan-rekan itu jangan sampai malah terusui Pak Tabib jenengan. Jadi adanya kantor di sini, kantor usaha hukum di sini dapat mengedukasi manfaat maslahat. Dumateng panjenengan masyarakat karantina. Makanya biar nanti ini hanya perkenalan mungkin dan ada baca tema untuk perbankan dan sebagainya. Monggo kula aturi, saya selalu welcome, terbuka di kantor kami Jack and Associate. Kita pasti temui dan layani apa problem Bapak sekalian. Hanya sifatnya membantu, meringankan dan semua. Ngoten nggih? Tidak hanya sekedar oh ini Jack and Associate nanti akan bisa hanya membantu solusinya. Jenengan mau gak mau monggo, itu hak panjenengan.
Yang jelas kita ikhtiar berusaha agar ke depan itu kita bermanfaat dan tidak ada mandorot atau mafsadah yang terjadi di Karangdegan. Jangan sampai ada di Metro Timur timbangan gara-gara utang pecet bunuh diri, gara-gara utang mawar sampai menjual diri, nah itu bilangin dari nonton deh. Nah, niku dari saya, prolog saya dari kantor Jack and Associate. Di sini kami bekerjasama dengan Kepala Desa semata-mata untuk meringankan agar ketika ada problem hukum apapun, monggo silahkan alamatnya di perumahan. Apalagi nanti dari Pak Kabit menyediakan sedikit ruangan itu untuk konsultasi hukum dan sebagainya. Ini momen Pak, alhamdulillah Kepala Desa Kandangan itu bersama kantor hukum menyediakan kantor hukum itu sebuah kelangkaan. Artinya kesempatan emas bagi Bapak Ibu sekalian, warga Kandangan, untuk ketika problem apapun monggo silakan untuk datang di kami ikhtiar, kami berusaha agar ketika ada problem kita selesaikan. Nonton ya, ketemu dimanapun, biasanya kalau berjen monggo, silakan disapa, silakan banyak menyapa, monggo biar nanti tak kenal maka tak saya. Nonton ya, dari kami kurang lebihnya. Dari saya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana tanggapannya Mas terkait adanya sosialisasi dan penyuluhan hukum yang dilaksanakan di kantor desa Karangdagangan ini? Ya, alhamdulillah dengan adanya sosialisasi hukum, masyarakat semakin mengetahui apa yang akan terjadi dan apa yang sudah terjadi. Jadi antusias masyarakat kiranya sangat antusias untuk mencari informasi tentang hukum. Jadi biar dia bisa belajar, oh sebelumnya itu gini dan setelahnya itu harus gini. Jadi antusias masyarakat sangat-sangat baik. Masnya sendiri punya utang ya? Saya sendiri punya utang, kebenaran saya nggak pernah punya masalah. Tapi lunas? Ya sudah lunas bos. Utangnya itu dulu ngutang untuk dipakai usaha atau makan sehari-hari? Saya utang pakai usaha, tapi sekarang dengan situasi yang seperti ini kita lagi agak jatuh. Jadi kita untuk menanggung hutang, kami juga akan mengajukan dengan cara yang resmi, apalagi kita sudah tahu jalur hukum yang sudah disosialisasi tadi, kita akan lebih nyaman. Sebagai warga desa Karangdagangan, apakah sangat terbantu adanya sosialisasi hukum ini? Ya sangat-sangat terbantu kalau menurut saya pribadi, dan kayaknya lihat masyarakat yang sudah melihat dan mendengarkan langsung, masyarakat semakin akan tahu dan tidak akan ketakutan dengan adanya pinjam meminjam. Masalahnya sudah ada perlindungan selama kita tidak menyalahi aturan di dalam perhutangan tadi. Nah, saya mengharapkan untuk masyarakat Karangdagangan kalau bisa kita jangan sampai menghutang di jalur yang kurang resmi, kayak rentenir atau bank online atau yang sekiranya sangat bermasalah dengan kita ke depannya. Jadi kita hutanglah pada bank yang sudah ditentukan negara seperti BRI atau yang resmi-resmi, dan kita semangat untuk memberikan atau mengembalikan hutang itu tadi supaya tidak menjadi kendala pada diri kita sendiri. Oke, Mas, terima kasih. Terima kasih. Apa yang mau disampaikan terkait sosialisasi penyuluhan hukum ini, Abah? Yang saya sampaikan, saya sangat mengucapkan terima kasih atas partisipasi Mas Bang Jack, kalau panggilannya itu, berkenan hadir ngasih himbauan kepada masyarakat dan ngasih pertolongan kepada masyarakat Karangdagangan yang kiranya dia selalu bisa mendampingi masalah orang-orang yang terlilit utang, masalah bank apa yang dinamakan bank titil kalau orang sini bicara. Apalagi kalau berkaitan dengan rentenir, Mas, itu sangat berat sekali sama masyarakat. Itu sangat berat sekali. Karena apa, uang 10.000 rupiah itu bisa bunganya 100 rupiah dalam 1 bulan. Apalagi kalau menerimanya itu uang 1.000 itu enggak 1.900, itu kan sangat berat sekali.
Apalagi orang-orang sini tuh biasanya ya seperti itu, pinjamnya nggak sedikit, banyak sekali. Ada yang 50 juta, ada yang 30 juta, ada yang 20 juta. Itu kalau misalkan diambil bunganya 10% sudah berapa? Itu kan sangat berat sekali. Nah, adanya Bang Cek memberi sosialisasi kepada masyarakat sini untuk membantu, mendampingi, barangkali ada hal-hal seperti itu bisa menjerat. Misalkan terlalu takut sama yang punya uang, adanya barang itu mau disita, itu Bang Cek mendampingi. Itu sangat terima kasih sekali saya sebagai tokoh masyarakat Karangdagangan. Terima kasih Mas. Oke Pak, terima kasih. Adanya sosialisasi bantuan hukum terkait dengan pinjaman online dan pinjaman rentenir yang dilaksanakan pada malam hari ini. Apa tanggapannya Bapak? Saya sebagai Kepala Desa Karangdagangan merasa berterima kasih kepada Pak Joko atau Bang Cek yang begitu peduli dengan masyarakat atau warga saya terkait rentenir atau bank budget Pinjaman online. Pinjam online di Desa Karangdagangan. Karena apa? Karena banyak warga Karangdagangan yang mempunyai hutang bank budget, bank online, kadang-kadang itu nagihnya itu di rumah sampai ditunggu sampai malam. Nah ini dengan adanya sosialisasi sama Pak Joko atau Bang Cek yang mempunyai badan hukum di Desa Karangdagangan, saya ucapkan banyak terima kasih. Tujuan saya agar warga Karangdagangan atau masyarakat Karangdagangan tidak terjerat hutang online atau bank budget yang nggak mempunyai izin. Karena apa? Karena warga saya banyak yang mengadu bahwasanya ada yang jual rumah, jual LPG pun, ya mohon maaf juga ada yang jual diri gara-gara hutang yang tidak ada izin seperti bank budget atau online. Berarti memang banyak warganya Bapak yang melakukan pinjaman seperti ini Pak ya? Oh, banyak. Berarti adanya sosialisasi ini, warganya Bapak ini termasuk Kepala Desa sendiri sangat terbantu ya Pak ya? Sangat terbantu. Paling enggak tidak pinjam. Kalau pinjam pun itu benar-benar dibuat modal untuk usaha. Jangan pinjam hanya untuk biaya sehari-hari ya Pak ya? Ada pinjam untuk sehari-hari supaya tidak terjerat atau terlilit dengan hutang-hutang yang itu. Tujuan saya menghilangi, bukan menghilangi riba. Riba ya betul. Berarti intinya juga di sini Pak, tidak apa-apa ngutang kayak kalau di bank resmi ya Pak ya. Ya. Itu pun ngutang, tapi harus utangnya itu digunakan untuk modal usaha. Jangan sampai utangnya itu digunakan untuk biaya sehari-hari. Ya Pak ya. Ya biar ekonomi Karangdagangan ini biar baik, mandiri, tanpa hutang bank budget atau online. Cukup Pak, terima kasih.